Amin, Pak. Itu harus. Itu harus. Dalam hidup ini, kembali lagi saya mau katakan, banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan. Maka Tuhan bilang begini, oh ya, silakan Ibu Wahyu, kalau ada waktu silakan bergabung. Shalom. Ini jam setengah 10 malam ya di Manado ya? Iya benar, Pak. Iya. Jadi ini Ibu Wahyu, kalau ada kesempatan bisa bergabung di tempat ini belajar firman Tuhan, kita mau belajar. Baik. Sebelum Oh, Ibu boleh. pergi, Ibu sebelum pergi saya kasih lihat satu ayat, ya, satu ayat aja. Boleh, boleh. Ya. Dan ayat ini tidak pernah dikasih tahu gereja, tidak pernah mau diurus sama gereja. Yang ada adalah gereja bercerita ini ono, nggak pernah mau mengajarkan yang benar. Ya. Ya. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, artinya tetap berada di dalam Kristus, yang selalu bilang, bukan hidupku, bukan aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam aku, selalu ngomong begitu, dia itu tidak berbuat dosa lagi. Lalu pertanyaannya, memang bisa manusia nggak berdosa lagi? Loh, Alkitab bilang tidak berbuat dosa lagi, berarti bisa. Di sini bukan masalah bisa, mau atau enggak. Sekarang contoh, apa itu dosa? Ada yang tahu dosa itu apa? Dosa adalah, banyak orang bilang ini hamartia, wah banyak lah definisinya. Padahal kitab cuma nulis yang paling gampang. 1 Yohanes 3:4 ini harus dihafal. Dosa adalah, 1 tambah 1 adalah, dosa adalah melanggar hukumnya Tuhan. Melanggar perintahnya Tuhan. Perintah Tuhan cuma ada 10. Salah satu perintah misalnya jangan mencuri. Bisa nggak kita nggak mencuri? Bisa. Masalah mau atau enggak. Ada orang bilang saya bisa nggak mencuri, tapi mau atau enggak. Bisa nggak berzina? Bisa. Pertanyaannya mau atau enggak. Bisa nggak berdusta atau tidak berbohong? Bisa. Masalahnya mau atau enggak. Itu firman Tuhan yang mengatakan, ya, dalam 1 Petrus, bagaimana caranya kita stop berbuat dosa? Ada caranya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, dia menderita penderitaan badani, kita pun harus juga mempersenjatai diri kita dengan yang sama, pikiran seperti Kristus, yaitu menderita penderitaan badani. Penderitaan badani itu bukan digebukin. Artinya, pada saat kita mau mencuri, kita tahan, kita nggak mau mencuri lagi. Kenapa? Karena kita manusia lama, kita sudah mati. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, nggak mau berzina, nggak mau mencuri, nggak mau berdusta, nggak mau ini, nggak mau ini, nggak mau, maunya yang benar-benar, ia telah berhenti berbuat dosa. Bukan keramat setan, keramat setan sih ya. Betul? Ini loh. Jadi, kalau kita bilang kita masih berbuat dosa, kalau kita masih berbuat dosa, apa yang terjadi? Dikatakan, orang yang tetap berada di dalam tidak berbuat dosa lagi. Tapi setiap orang yang tetap berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Artinya kalau Tuhan bilang, saya tidak mengenal kamu, bukan Yesusnya yang tidak mengenal kita. Ternyata kitanya yang tidak mau mengenal Dia. Itu masalah besar. Banyak orang Kristen berdoanya begini, jujur. Tiap malam doanya, Tuhan ampunilah dosa saya. Dosa apa lagi? Katanya Yesus sudah menebus dosa kita 100% kayu salib. Tapi tiap malam doanya ampuni dosa saya. Dosa apa lagi yang diampuni? Tuhan sudah ampuni 100% kok. Kalau kita masih berdoa, Tuhan ampuni dosa saya. Mau berapa kali kita bertobat? Mau berapa kali Tuhan disalibkan? Doa bukan ampuni dosa saya. Ampuni kesalahan saya. Seperti Yesus ngajarin kita berdoa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Betul? Jangan samakan yang namanya salah dengan dosa. Dosa itu melanggar perintahnya Tuhan. Kalau salah, artinya Tuhan suruh ke gereja, tapi kita nggak mau. Itu salah, bukan dosa. Kita tidak membunuh orang.
dengan tidak pergi ke gereja. Misalnya saya salah, udah tahu nih ada orang minta bantuan, kita lupa atau itu salah. Tuhan ampuni salah saya. Bedakan dosa sama salah. Dua hal yang berbeda. Kalau kita masih suka berbuat dosa dan tiap malam berdoa minta diampuni dosanya, hati-hati. Belum tentu kita mengenal Tuhan. Karena sekali kita mengenal Tuhan, kita tidak mau berbuat dosa lagi. Itulah kebenaran. Kekristenan itu sangat gampang sekali. Pola pikirnya dirubah. Dulu penjahat, sekarang jadi orang. Itu aja. Nggak ada yang lain. Dulu orang yang sangat jahat, sekarang orang yang sangat baik. Itu saja. Perubahan itu aja. Jadi pemikiran kita dirubah. Kalau kita sudah lari ke sana, kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan, bisa, bukan bisa, mau atau enggak. Kalau kita mau, segala sesuatu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan. Apapun itu. Yang penting, benar. Tapi kan firman Tuhan ada mengatakan, Tuhan Pak, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, apabila kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita. Itu untuk siapa? Banyak gereja nggak pernah mau kasih tahu itu namanya ayat bukan untuk orang Kristen, untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Apabila kamu mengaku dosamu, kalau orang yang berdosa belum mengenal Tuhan, dia ngaku dosanya. Pada saat dia mengenal Kristus, dia ngaku dosanya, maka Tuhan mengampuni dia. Tapi orang Kristen sudah kenal Kristus, masih melakukan dosa. Mau jadi apa? Ada yang bilang, sekali selamat tetap selamat. Ya boleh-boleh aja sekali selamat tetap selamat. Kalau hidupnya benar. Kita percaya Yesus, banyak sekali orang Kristen membuat Yesus itu seperti karcis dunia fantasi. Kenapa? Modalnya Yesus masuk surga. Contoh, kita masuk dunia fantasi, modalnya apa? Karcis. Kita beli karcis, kita mau penjahat kek, kita mau penjinah kek, kita mau pencuri kek, koruptor, segala macam, boleh masuk ke dunia fantasi asal beli karcis, betul? Nggak ada di depan tiket ditanya, Bapak apa pekerjaannya? Pencopet, oh nggak boleh masuk. Nggak, asal beli, pakai karcis, masuk boleh. Dan banyak orang Kristen membuat Yesus seperti karcis dunia kerajaan sorga. Bukan dunia fantasi, dunia kerajaan sorga. Dengan modal Yesus, saya bisa masuk surga. Saya mau hidupnya mencopet kek, saya mau hidupnya mencuri kek, mau hidupnya penjinah kek, segala macam. Yang penting percaya Yesus masuk surga. Entar dulu. Pada saat kita mengenal Kristus, kita sudah mematikan yang namanya kedagingan kita. Dan kita bisa masuk ke dalam kerajaannya karena perbuatan kita, kekudusan kita, kesucian kita, tambah dengan Kristus sebagai karcis garansi untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi apabila hidup kita masih berantakan, lalu kita bilang kita orang Kristen, aduh, mendingan jangan ngaku-ngaku orang Kristen, malu-maluin Tuhan. Setuju ya? Ya, jadi terima kasih Ibu Wahyu. Kalau Ibu Wahyu ada pertanyaan, apa saja pertanyaannya tentang kekristenan, ada unek-unek apa, hari Rabu kita ada diskusi. Pertanyaan apa saja, tapi jangan tanya saya, gimana cara bikin babi guling, saya nggak tahu. Bi, kalau firman Tuhan tanya, Pak ini kira-kira apa sih Pak? Saya dari dulu begini nih Pak, nggak ngerti Pak. Kita akan bahas, kita akan tanya, apa kata firman Tuhan? Bukan kata saya. Apa kata firman Tuhan? Banyak orang kalau ngajar atau jadi pendeta, menurut saya, dan menurut saya. Kalau saya terbalik, ada tertulis, seperti Kristus, ada tertulis. Paulus juga demikian. Bukankah ada tertulis demikian? Bukankah ada tertulis begini? Dia pakai semua firman Tuhan. Itulah tandanya orang yang mengenal firman dengan baik sama orang yang cuma modalnya opini. Nih, begini. Ternyata itu opini pribadi. Tapi opini Tuhan diabaikan. Berbahaya. Oke?
Ya. Oke. Oke, thank Ya, terima kasih Ibu Wahyu waktunya, dan saya berharap Ibu bisa sukses bersama Ibu Erika dan Pak Rizky ya, semuanya sukses. Saya yakin pasti sukses karena saya tahu Ibu Erika ini orang yang semangatnya luar biasa. Oke, ya, aku selamat semangat di sana. beristirahat, Tuhan berkati supaya besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sempurna. Semangat Ko Henry di Sip. Amerika. Jaga Ya, kesehatan. kalau ada waktu mampir ke rumah saya, nggak usah pusing, nggak usah pusing tempat tinggal. Saya ada kamar 01 khusus. Aduh, thank you. Bisa dulu. Thank you. Ya, oke, Thank sip. you ya, Tuan Yo, thank you. Rizky. Ya. Oke. Now, kita akan bicara mengenai kejadian 18 hari ini. Oke? Dan ini pasti kalau kayak Pak Anfal nih pasti pertanyaannya banyak sekali nih, ya. Tapi sebelum ditanya, saya akan kasih tahu semua. Tapi kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita akan lihat. Ini bicara mengenai Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Oke. Pertanyaan sebelum kita maju. Ini Tuhan berjanji yang keberapa kali nih? Kalau bicara ini. Ada ingat? Ini yang keberapa kali Tuhan berjanji? Mungkin 3 kali, Pak ya. 3 kali, betul. Dan pertama kali Tuhan berjanji kepada Abraham pada saat umur Abraham berapa? Delapan 85. Hampir benar tapi salah. 75. 75. Ya, 75 itu ada di Kejadian 12. Iya. Ya. Abraham berumur 75 tahun pada saat ia keluar dari Haran. Ya. Kamu akan memberkati orang menjadi berkat dan membuat bangsa yang besar, keturunan dan segala macam. Ini dari pertama dari 12 sampai 18, ini yang ketiga kali Tuhan bicara mengenai janjinya. Ya. Jadi ini kalau kita maju ya ke nih Ishak lahir. Ya. Adapun Abraham berumur 100 tahun waktu Ishak lahir. Ingat ya. Abraham lahir umurnya 100 tahun. Lalu di ayat 18 kita akan baca nanti. Jadi ini catatan, ingat ya. Abraham punya anak umur 100 tahun. Dia dijanjikan dari umur 75. Oke. Di Kejadian 18 umur berapa dia? Oke, kita lihat. Kemudian Tuhan menampakkan diri. Sekali lagi. Bicara diri ini bicara apa nih? Ingat nggak? Fisiknya. Fisiknya. Fisik. Berbentuk manusia. Ya, seperti Iya, ini. betul. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di 17 sama. Dan kembali lagi Tuhan menampakkan diri. Kali ini kepada Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya pada waktu hari terik, panas terik. Jadi dia lagi enak-enak di depan kemah, di depan pohon. Jadi kemahnya ditaruh di depan pohon, lagi panas terik, dia lagi enak-enak duduk. Ketika ia mengangkat mukanya, waktu dia lihat, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Nih, ada 3 orang berdiri di depannya, tiba-tiba. 3 orang. Ini dari dulu banyak orang, ini 3 orang ini misteri sekali. Banyak orang nggak tahu, ya. Ilmuwan-ilmuwan juga banyak yang berpikir 3 orang ini siapa. Banyak yang berpikir begini, secara Kristen doktrin nih dipaksa habis bahwa 3 ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus jadi satu bertiga datang. Makanya Trinitas, Triun. Make sense nggak kira-kira Pak Anfal? Kalau kayak begitu. Make sense nggak? Completely non. Ya. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari 3 ini yang punya fisik siapa? Yesus.
Hanya Yesus. Jadi Allah itu adalah roh. Roh Kudus adalah roh. Jadi kalau kita bilang tiga ini keluar menampakkan diri sebagai manusia, bisa aja, bukan nggak bisa. Ya. Bisa aja, bukan nggak bisa. Ya. Ya. Pertanyaannya, mungkin nggak Bapa dan Roh Kudus bertiga bersama-sama di tempat itu? Jawabannya mungkin. Betul, Panfal? Jawabannya mungkin. Tapi kalau saya kasih satu ayat, apa yang tertulis di Alkitab, bukan apa yang saya ngomong, tapi apa yang tertulis di Alkitab, saya kasih ada tertulis, kalau saya kasih ayat ini, kira-kira mungkin nggak? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi anak tunggal Allah alias Kristus yang ada di pangkuan Bapa, dialah, Kristuslah yang menyatakannya. Pertanyaannya, mungkin nggak Abraham melihat Allah? Bapak Tidak. atau roh? Tidak, Pak Magen ngerti maksud saya. Kenapa? Tidak seorang pun berarti termasuk Abraham, betul? Betul. Jadi tiga orang ini siapa? Dari tiga orang ini, ya, dari Bapa, Putra yang punya fisik kan Kristus, betul? Ya, Jadi kita tahu nih, dari tiga ini ada satu Kristus, pasti. Itu ya pasti betul. karena dikatakan Kristuslah yang menyatakannya. Dia menyatakan dirinya Allah. Nih saya. Kalau kamu nggak pernah bisa melihat Bapa, nggak bisa lihat Roh Kudus. Saya aja lihat, saya Allah juga. Jadi dia yang bisa dinyatakan, terlihat. Dua Ya, orang ini siapa kan gitu kira-kira. Ya. Nanti kita akan lihat. Ya. Jadi kalau baca firman Tuhan, kalau kita sudah tahu banyak begitu data-datanya, jadi kita bisa tahu apa. Sesudah dilihatnya mereka, dia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku. Ini bicara Tuanku atau my Lord, ini bicara kepada tiga orang atau satu orang? Satu orang. Satu orang. Kepada satu orang yang dia sembah. Betul? Sujudnya sampai ke tanah. Dia tidak menyembah tiga orang, tapi dia menyembah satu orang. Ya. Jangan kiranya melampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biar aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan, nah ini kita bicara, tuan-tuan, tiga orang ini sebuah kalimat yang harus kita perhatikan baik-baik. Tuanku, misalnya, Jokowi bertiga datang. Jokowi sama menteri pendidikan sama menteri keuangan misalnya bertiga datang ke rumah saya. Pasti saya kalau ketemu Pak Presiden, panggilnya Pak Presiden, tuanku, silakan mampir ke rumah saya. Nanti saya bikinin kue, bikin macam-macam ya Pak. Kita bikin. Ayo, bapak-bapak, kan gitu kan? Bapak-bapak atau tuan-tuan. Tapi pada saat dibilang my lord, tuanku, dia tujukan kepada satu orang. Tapi pada saat disuguhkan makanan, bapak-bapak, tuan-tuan. Bukan berarti tiga-tiganya tuan besar. Tapi yang menjadi tuan besar, presiden cuma satu. Keduanya menteri atau pembantunya. Setuju? Ini kalimat harus baca baik-baik. Supaya tuan-tuan segar kembali.
Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka. Tiga-tiganya ngomong. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lucu ya? Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Tiga-tiganya ngomong. Bingung nggak Pak kira-kira? Bingung. Bingung ya? Bingung. Kok mestinya yang ngomong Yesus dong? Perbuatlah itu. Tapi kenapa? Ya silakan. Perbuatlah itu. Itu kira-kira ngomongnya bersamaan, Pak ya. Bersamaan. Bersamaan. Yang ngomongnya bersamaan. Katakan mereka loh. Kalau kita ketemu presiden nih. Kita undang masuk, kita tawarkan, kemungkinan besar menteri pendidikannya bilang, oh terima kasih saya nggak perlu. Betul? Karena saya sudah makan. Atau menteri keuangannya bilang, terima kasih, biar Bapak Presiden aja yang masuk ke dalam. Betul? Tapi tiga-tiga ini memenuhi undangan Abraham. Dia memenuhi undangan Abraham. Bukan berarti mereka menerima sanjungan, menerima sembahan, bukan. Tapi mereka menerima undangan. Gak usah bingung. Perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ya. Kita lihat. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung. Sukat itu apa ya Pak? Ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Sukat itu apa? Sukat itu apa? Ada yang bisa kasih tahu saya? Takaran ini. Takaran ya? Ya. 3 takaran tepung yang terbaik. Remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Orang bingung nih, berlari kepada, maksudnya kepada, ada lembu, ada sapi. Maksudnya dia punya kawanan sapi dan kawanan lomba. Sapi dan kawanan lembu. Dia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi. Dadi itu, ada yang tahu dadi itu apa? Darah, bukan? Bukan. Ternyata dadi itu mentega. Oh. Ya, butter. Bahasa Inggrisnya butter. Butter sama mentega beda ya. Margarin. Kalau kita kan mentega itu kan Blue Band. Itu margarin sebenarnya. Kalau mentega itu lemak, kayak lemak. Mentega itu lemak. Terbuat dari lemak. Lemak sapi atau lembu. Ya. Serta susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang itu. Dan ia berdiri dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Sampai di sini, kita lihat. Kenapa saya mengatakan bahwa mereka ini pembantunya Yesus. Dan mereka menerima apa yang disuguhkan. Karena apa? Ternyata di buku Ibrani, ya, ada tertulis, peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Jadi kalau kita ada orang tiba-tiba datang menjamu kita nggak kenal, ketok pintu, boleh saya menumpang di rumah? Dengan polite, dengan baik, sopan orangnya juga. Lalu kita terima. Jangan pernah berpikir itu manusia biasa. Ini firman Tuhan mengatakan, bisa jadi malaikat. Dan ini terjadi jauh sebelum itu tertulis di Abraham. Ternyata Abraham tiba-tiba kedatangan 3 tamu. Salah satu tamu kelihatan tuan besar. Yang lain tuan-tuan. Anak buahnya. Malaikat-malaikat. Oh, malaikat bisa jadi manusia? Bisa. Tuhan mengatakan iblis bisa menjadi malaikat terang. Bisa jadi apa saja dia kalau mau.
Dan ini tertulis di sini, lihat. Ya. Yang ini udah tahu ya? Ya, malaikat-malaikat. Dan ini ada tulisan seperti ini. Kisah Para Rasul. Waktu Yesus terangkat, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah Kristus disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tuh. Ya. Ia melihat tiga orang berdiri di depan. Ini tiba-tiba ini lagi ngangkat muka, ia melihat tiga orang berdiri di depan, udah di depan mata langsung berdiri. Sama nih ceritanya. Ada dua orang berpakaian putih dekat mereka. Di situ ada Kristus. Dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea. Ini kalau ngomong, berkata kepada mereka, ini dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, yang ngomong satu orang apa berdua? Dua orang. Dua orang yang ngomong dengan kalimat yang sama. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri menghadap langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Dari database yang kita lihat ini, kita bisa mengambil kesimpulan, tiga orang ini, satu siapa? Yesus, Yesus, dua orang lagi nih, malaikat. malaikat pembantunya. Setuju ya? Setuju. Ini nggak perlu rocket scientist, nggak perlu. Dengan data-data seperti ini kita tahu siapa mereka. Oke? Dan apabila dikatakan, mereka mengatakan, ayo silakan perbuatlah demikian. Oke? Lalu lucu lagi dikatakan, lalu kata mereka kepadanya, ini kembali lagi disebut mereka. Di manakah Sarah istrimu? Ini tiga-tiga ngomong yang sama. Di manakah Sarah? Lihat nggak? Di manakah Sarah istrimu? Tiga-tiganya ngomong. Kenapa tiga-tiga harus ngomong? Abraham semestinya terkejut, Pak ya. Loh, kok ujuk-ujuk tanya Ya. istri? Bagaimana dia tahu? Tapi tidak ditulis, Pak. Hah? Kaget lah Pak. Menurut saya kaget. Lagi enak-enak begini kan kalau panas-panas biasanya kita kalau di depan rumah kalau panas-panas ngapain? Ketiduran Pak. Lagi ngadem di bawah pohon tidur. Pas lihat muka tiga orang berdiri kaget langsung lari dia. Ayo bikinin ini ada orang. Kenapa tiga orang? Ini bukan satu hal yang. Jadi tiga orang nanya di mana Sarah istrimu, ini tiga orang nanya. Artinya ada satu firman Tuhan yang mengatakan begini, pernah ingat nggak ini? Jadi bukan saya mau cocok-cocokin, tapi firman Tuhan kalau ngomong gini maksudnya apa gitu loh. Banyak orang nih nyocok-nyocokin ayat, bukan nyocok-nyocokin ayat, ini database. Dikatakan di sini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 muta. Jika ia mendengarkan kembali nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Tapi jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Ada 3 orang saksi. Ada 2 orang atau 3 orang. Saksi. Ini ada saksi. Nanya, di mana Sarah istrimu? Ngerti maksudnya, Pak? Lalu jawab si Abraham, di sana di dalam kemah. Artinya, lu kalau bohong sama gua, ini 3 orang tahu bahwa ada si Sarah lagi ngapain. Emang mereka nggak tahu lah mereka di mana Sarah. Tapi tanya di mana Sarah istrimu. Betul? Kenapa mereka bilang tanya di mana istrimu? Kenapa nih? Kenapa ditanya mana Sarah istrimu? Sebab Sarah itu ketawa, dibilang dia akan hamil gitu. Bisa. Tapi ada sejarah membuktikan pada saat Abraham takut, apa yang dia lakukan?
Dia katakan Sarah itu saudaranya. Itu dia. Mana istrimu? Oh, itu saudara saya. Kalau dia takut, dia saudara saya, betul? Iya. Ini ada di dalam tema. Dan firman-Nya. Kali ini satu orang yang ngomong. Dan firman-Nya. Siapa firman? Yesus. 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 Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu disebut, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ini ngomong sama si Abraham. Tahun depan aku akan kembali lagi, dan pada tahun depan aku kembali, istrimu sudah punya anak. Dan Abraham pada saat punya anak, umur berapa tadi? Umur berapa? 90. Umur berapa? 100. Umur 100. Kalau Tuhan bilang tahun depan kamu punya anak, umur 100, sekarang nih umur berapa Abraham? 99. 99. Abraham dijanjikan punya anak umur berapa? 75. 75. 75. Berarti berapa tahun janji itu diulang-ulang? 3 kali 24 tahun. 24 tahun. Pada saat umurnya 75 si Abraham, umurnya Sarah berapa? Umur Sarah berapa? Potong 10. 9, selisih 10 tahun. Ya, selisih 10 tahun. Jadi sekarang umur dia 89. Alias tahun depan umur saya 90. Dia sudah dijanjikan pada masa 65. Kemungkinan besar 65 dia masih bisa punya anak. Tapi pada saat dia 90, ditunggu-tunggu selama 24 tahun. Mana janjinya? Mana janjinya? Ini ngomong udah 3 kali nih. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Di manakah Sarah istrimu? Tuhan tahu nggak nih Sarah lagi nguping? Tahu. 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 Sering nggak kalau kita lagi main tak umpat atau gimana? Kita tahu nih teman kita lagi ngumpet, udah kelihatan orangnya gitu. Di mana ya orangnya ya? Di mana ya? Ngasih tahu. Pernah nggak begitu? Dulu waktu kita main. Hah? Sering, Pak. Sering pura-pura nggak tahu, padahal tahu ada orang di situ lagi nguping. Betul? Ya, betul. Pernah nggak ngalamin begitu? Iya, pernah. Waktu masih kecil dulu kita main tak umpet atau apa gitu. Kita tahu nih dia di situ, kita nempel-nempel, ngomong mana? Ini ada apa nih? Ngomongin dia padahal ini lagi nguping nih gitu. Sering? Sering. Bahkan kadang-kadang kita tahu ada musuh kita di belakang kita. Kita tahu nih, kita lagi ngomong nih, mau ngomongin dia. Kita tahu di belakang kita, ngomongnya sengaja depan mata. Kayaknya kita nggak tahu. Sering gitu? Sama. Gimana ya si Sarah ya? Mana Sarah istrimu? Pada tahu ada yang lagi nguping. Dan Sarah mendengarkan pintu kemah yang ada di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. 90 tahun Sarah, si Abraham 99 tahun. Dan Sarah telah mati haid. Artinya nunggu dari bisa punya anak sampai udah nggak bisa punya anak sekali. Pertanyaan. Kalau pada saat dia umur 65, Tuhan bilang kamu punya anak, hari itu dia punya anak. Hari itu dia punya anak. Ada mujizatnya? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ceritanya kayaknya biasa aja. Ya, dia masih muda, 65 lah, masih punya anak bisa. Nggak ada hal yang menarik. Kenapa begitu lama? Kadang-kadang dalam hidup kita itu, kita suka menunggu Tuhan, aduh Tuhan, gimana nih lama bener nih?
Tuhan saya mau ini nih Tuhan, saya perlu ini, saya begini. Tapi kok nggak datang-datang, nggak lama. Sampai akhirnya kita sudah hampir putus asa, sampai udah berharap pun percuma. Berharap pun percuma. Kenapa? Ya istilahnya kalau sakit tinggal tunggu mati, atau kalau kekurangan finansial tinggal tunggu jadi miskin atau jadi gembel. Pokoknya udah jalan keluar udah nggak ada. Tertutup semua sudah. Tertutup semua. Dari yang ada, yang bisa, kenapa nggak sekarang? Kenapa masih menunggu 24 tahun lagi? 24 tahun kemudian, Sarah udah mati haid. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah hope-nya selesai. Harapannya selesai. Janjinya, Omdo. Orang Jakarta bilang, Omdo, betul? Karena kita suka menyalahkan Tuhan. Omdo. Katanya Tuhan bilang begini, supaya saya hidup kudus. Saya udah kudus begini lama, udah 20 tahun saya hidup kudus. Mana keadaan saya tidak pulih? Mana saya begini? Mana saya begitu? Nggak ada. Dan kita tidak pernah ingat, justru dalam keadaan yang tidak bisa ngapa-ngapain kita, kuasa Tuhan terjadi. Jadi, kalau kita sedang menunggu sesuatu, mengharapkan sesuatu dari Tuhan, dan tidak pernah terjadi, mulai hari ini, pikiran dirubah. Robahnya gimana? Bakal ada mujizat besar yang gak akan terpikir dalam hidup saya. Amin. Kalau udah tahu cerita ini, kalau sudah tahu cerita ini, kalau Sarah pada umur 65 dia punya anak, atau pada umur 70 dia punya anak, mujizat apa? Semua orang bisa punya anak. Tapi kalau sudah mati haid, mujizat besar terjadi dalam hidup dia. Itu baca firman Tuhan nih. Adapun Sarah telah tua, lanjut umur, Sarah telah mati haid. Banyak orang lewatin aja. Kalau saya nggak, saya pikirin. Saya pikirin, nih orang kok firman Tuhan ngomong begini. Saya pikirin, kenapa? Artinya buat saya apa? Untuk saya apa aplikasinya? Untuk saya apabila saya sedang mengharapkan sesuatu dan nggak terjadi, nggak pernah terjadi. 14 tahun saya nungguin surat saya di Amerika. 14 tahun. Mana nih yang keluar? Mana nih? Sampai harapan, udah dah. Udah tinggal bayangin. 1 hari sebelum saya benar-benar udah nggak punya surat apa-apa lagi. 1 hari loh. Artinya besok posisi saya di Amerika udah bukan orang legal, jadi ilegal. Posisi saya loh. 1 hari sebelum SIM saya habis, masa berlaku tinggal di Amerika habis, segala sesuatu habis. Artinya saya orang benar-benar gelap di Amerika, nggak punya apa-apa. 1 hari sebelumnya. Apa harapannya? 14 tahun loh. Itu surat bisa datang 1 hari sebelum habis. Surat datang 1 hari sebelum habis. Jadi saya di-approve, saya boleh tinggal di Amerika sebagai penduduk. Dan lucunya, yang di-approve kartunya langsung. Biasanya, secara proses, yang keluar suratnya dulu, selamat Bapak Hendrik Boon, negara Amerika sudah menerima aplikasi Bapak, dan kami, Amerika memutuskan untuk menerima Pak Hendrik untuk bisa menjadi penduduk Amerika. Congratulations, suratnya dulu datang. Kartunya nanti belakangan, berapa bulan kemudian. Ini kartunya dulu datang, masih saya. Nggak ada istilah congratulations, nggak ada. Kartunya datang ke rumah saya. Biasanya kartunya datang ke lawyer saya. Tapi dikirim ke rumah saya. Luar biasa. Dan surat congratulations-nya datangnya 3 bulan kemudian. Kartunya sudah datang, surat congratulations-nya datang belakangan. Terbalik. Astaga. Terbalik ya.
Luar biasa ya. Jadi kalau Cara kita sudah Tuhan. punya pikiran terbalik sama manusia yang sekarang, bahwa pada saat saya mau melakukan sesuatu atau menunggu jawaban Tuhan, nggak dijawab-jawab, nggak ada jawaban sama sekali, nggak dijawab-jawab nih, nggak ada jawaban sama sekali. Mestinya kita makin bergembira, makin bersuka cita, bakalan ada mujizat yang besar. Itulah Amen. iman. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak apa? Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita tidak harapkan. Segala sesuatu yang kita harapkan terus. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti berarti sudah dapat. Namanya bukti, terbukti. Ada nggak? Bukti itu artinya dapat atau enggak? Bukti itu dapat atau enggak? Kalau bukti itu terlihat nggak kalau bukti? Terlihat. Terlihat. Ini bukti yang terlihat. Nungguin, tiba-tiba ada. Padahal kita nggak pernah lihat. Tapi ada. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Salah satunya Abraham. Udah mati syahid. Tapi apa yang terjadi oleh manusia zaman sekarang atau zaman dulu, manusia pada umumnya, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ketawa dia. Sama, kita nggak pernah nggak kita ketawa dalam hati? Sering ya. Apalagi yang lucu-lucu, kita sering ketawa dalam hati. Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Dari kalimat ini ada satu kalimat atau satu kata yang sangat menarik. Apa? Abirahi. Kan dia bilang kan sebenarnya aku sudah layu gitu kan. Sudah layu. Apa lagi? Itu tadi. Ada satu kata yang sangat menarik. Ulang tadi Pak, ulang. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Ada satu kalimat, satu kata yang sangat menarik di sana. Nah, Apa? layu. Sudah tua. Di sini yang punya suami siapa? Yang pernah punya suami? Oh, saya. Bu, Cece Agatha pernah ya? Ibu Linda punya suami ya? Iya. Manggil suami, manggil nama, atau manggil bapak, atau manggil apa? Ya biasa sih Hani. Ani, terus? Kalau Cece Agatha panggil suaminya apa? Cece Agatha panggil suami apa? Nah, itu ya apa? Ketutup di ini mic-nya Bu Agatha. Kalau Ibu Linda Bu panggil Agatha. kalau Ibu Linda panggil suaminya apa? Malam Pak, gimana Pak? Ibu Linda manggil suaminya gimana? Cara manggilnya gimana? Bapak atau namanya? Papa. Bapak atau papa, ya kan? Papa. Pak, judulnya. Ya. Pak Anfal dipanggil istrinya gimana, Pak? Atau Pak Magan? Panggil nama atau panggil bapak? Panggil sayang Pak. Oke, ada saya. Itu saya kayak paman saya dipanggil saya. Kalau Pak Anfal dipanggil apa? Hah? Pak, begitu saja. Pak. Lihat. Sarah manggil suaminya apa? Tuang. Tuanku. Kita bicara sama laki-laki nih. Pak Magan sama Pak Anfal, kalau istrinya bilang manggil kita, manggil suami, tuanku. Gimana tuh rasanya, Pak?
Wah, Jadi luar biasa, GR, Pak. Pak. Jadi GR, Pak. Jadi GR. Hah? Gimana tuh perasaannya tuh? Kalau istri manggil suaminya tuanku. Tersanjung, Pak. Hah? Tersanjung, Pak. Kalau sampai Marah. istri manggil suami tuanku, kalau ada orang ganggu istrinya, ini yang namanya tuannya ngamuknya kayak apa? Dipanggil say aja nih, dipanggil say atau dipanggil pa, istrinya diganggu orang udah ngamuk. Ini istrinya manggilnya tuanku. Kalau diganggu orang, udah nggak tahu kalapnya kayak apa, betul? Tuh. Iya, betul. Dan ini tercatat di dalam Petrus. Petrus yang ngasih tahu kita. Ya. Ini semua nyambung, beneran. Makanya kalau baca firman Tuhan, perjanjian baru, katanya perjanjian lama udah nggak perlu. Itu orang kadrun, katanya. Tapi semua perjanjian baru isinya perjanjian lama. Orang kadrun. Gimana? Lihat. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh harapnya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Tuan. Jadi pada saat Abraham bilang kamu bilang ya kamu saudara saya. Iya Tuhan. Bayangin istri bisa taat turut kayak begitu. Suami tuh, waduh, kalau Pak Anfal bilang GR, ini bukan GR lagi Pak, apa ya bilangnya? GRB, betul nggak? Bukan GR lagi, GRB, GR banget. GRB. Bisa sampai nyuruh istri, kamu ngaku saudara saya ya? Iya Tuhan, bukan iya saya. Zaman sekarang coba lagi jalan berdua, enak-enak, terus ada perempuan cantik di depan, say, kamu ngaku adik saya ya? Diapain tuh? Hah, diapain sama istrinya? Tampar, Pak. Dikemplang, ditampar masih penting, dikemplang. Ya, zaman sekarang. Itulah dikatakan perempuan-perempuan kudus, dikatakan kudus yang mengharap pengharapannya kepada Tuhan, bukan kepada suaminya. Dia tahu suaminya itu benar di hadapan Tuhan. Walaupun disuruh apa saja, dia tahu yang disuruh suaminya untuk kebaikan dia juga. Itu luar biasa ya, Bu. Jadi Waktu saya yang di sini zaman-zaman. di sini saya tidak ini ya, tidak menjerumuskan ibu-ibu, tidak. Tapi bapak-bapak juga jangan kurang ngajar, mentang-mentang ada firman ngomong gini. Nah, besok-besok kebetulan nih ngomong istri saya. Tuh, tadi Pak Hendrik ngomong tuh. Kamu panggil saya Tuan besar. Sama Ibu Linda dilindes pakai sepeda. Ya. Suami-suami juga harus lihat apa kata firman Tuhan. Kalau sudah istrinya manggil tuannya, hai kamu suami-suami, hidup harus bijaksana. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka. Pertanyaan buat bapak-bapak. Lebih gampang mana? Menghormati istri atau nyuruh istri yang manggil saya tuan? Lebih gampang mana? Menyuruh istri panggil saya tuan atau hormatilah saya? Atau hormatilah istrimu? Hormatnya gimana dong, Pak? Saya kan laki-laki, Pak. Saya kan kepala keluarga. Ayo, jawab. Sebagai kaum yang lebih remah, sebagai pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Bayangin kalau kita nggak menghormati istri, doamu terhalang. Tuh.
Bapak-bapak kalau berdoa terhalang dulu, berarti kita belum menghormati istri. Menghormati istri itu bukan nunduk-nunduk begini hormat, bukan. Apa yang kita perbuat, apakah sudah benar di mata Tuhan dan di mata istri? Kalau sudah benar di mata Tuhan, istri tanpa dikomando menganggap suaminya adalah tuannya. Setuju? Ya, Setuju. betul. Dan dia Setuju. akan setuju dengan apa yang dikatakan suaminya. Kenapa? Dia tahu bukan dari suaminya dia melakukan ini, bukan dari suaminya dia memutuskan ini, tapi dari Tuhan. Kenapa? Karena pengharapannya kepada Tuhan, bukan kepada suami. Dia tunduk kepada suami, tapi pengharapannya kepada Tuhan. Jadi pada saat Tuhan berkenan kepada suaminya, Tuhan suruh ini, suruh ini, suruh ini, istrinya tahu bahwa ini bukan maunya suaminya, tapi kemauan Tuhan. Dia akan tunduk apa saja yang suaminya katakan. Dia akan tunduk apa yang suaminya suruh. Karena dia tahu harapannya hanya kepada Tuhan, bukan kepada suaminya. Pertanyaan. Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri, butuh berapa lama dia kawin lagi? Mungkin setahun, Pak ya. Setahun dia kawin lagi. Kita balik ceritanya. Butuh berapa lama seorang istri yang ditinggalkan seorang suami untuk kawin lagi? Bisa-bisa nggak kawin lagi. Setuju? Setuju. Yoi. Dan banyak terjadi. Tapi laki-laki selalu mencari istri. Jadi bapak-bapak jangan kurang ajar sama istri. Harus hormati istrinya dengan benar. Oke? Lanjut. Kalau tetangga saya 8 bulan udah dapat istri baru, Pak. Oh, itu baru tetangga. Saya kenal orang istrinya masih kuburannya belum basah udah kawin lagi. Belum kering, sorry. Kuburannya belum kering. Baru dikubur 2 hari, 3 hari lalu udah punya pacar lagi. Astaga. Bisa begitu. Oh, kenapa nggak bisa? Bahkan istrinya masih hidup punya pacar lagi. Ada yang begitu? Iya. Banyak, Pak. Kan ada Jawab banyak. sendiri ya. Jawab sendiri, bukan saya cuma tanya doang. Ada yang begitu? Banyak, Pak. Ya sudah tahu kan? Jangan sampai dikubur, belum kering. Istrinya masih napas saja, masih lari sana lari sini. Iya. Bahkan ada pendeta yang minta itu apa? Istrinya lagi sakit parah, dia minta izin kawin lagi. Ada. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua?" Ini orang lagi ngumpet. Kalau udah tua gimana nih? Tuhan bilang, ngomong sama Abraham. Tuhan kan tahu nih ada yang lagi nguping. Kenapa dia ketawa? Kenapa dia bilang dalam hatinya bahwa dia nggak akan bisa punya anak lagi? Apa jawab Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, kata Tuhan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah Sarah sudah punya orang. Artinya tahun depan pada saat saya kembali datang ketemu kamu sudah punya anak. Tuh. Langsung pada saat kita udah putus asa, segala sesuatu mentok, nggak bisa ini, nggak bisa itu, maunya begini, maunya gitu. Langsung Tuhan turun tangan tahun depan. Tadi Tuhan bilang, aku akan memberikan kamu keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberkatimu, aku akan ini, aku ini. Tapi kali ini tahun depan langsung. Istilahnya apa? Aku beri kamu kesempatan sekali lagi untuk berharap. Dan kali ini harapannya jelas. Tahun depan. Istilahnya apa? Ditantang Tuhan. Kalau sampai nggak terjadi, kamu boleh meninggalkan saya. Itu
kita sudah mendengar cerita ini, kita sudah tahu tentang cerita ini, bagaimana kita punya sikap kepada Tuhan pada saat kita ada di bawah keterpurukan? Apakah kita hilang harapan? Bersukacitalah, karena kita akan melihat mujizat besar yang tidak pernah kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat terbukti. Pak Magen sudah kerja, Pak Magen ya? Gimana pekerjaannya, Pak? Kerjanya gimana, Pak? Bagus, Pak? Oh, saya Pak. Maaf, Pak. Ya. Ya, bagus Pak. Puji Tuhan Pak. Daripada nganggur Pak. Ya, pertanyaan bukan daripada nganggur, karena Bapak Magen berharap, dan sekarang harapannya sudah dipenuhi. Kabulkan Pak. Benar Pak. Hah? Pernah kepikir Bapak akan ke sana? Enggak pernah Pak. Pernah lihat bahwa Bapak akan ke sana? Tidak Pak. Tapi Bapak selalu beriman bahwa Tuhan akan memberikan. Benar Pak. Itu Pak. Satu-satunya harapan Pak. Harapan jangan putus. Walaupun, katanya walaupun, Ibrani 11 kalau nggak salah. Ya, walaupun katanya hanya melambai-lambai kalau nggak salah. Ya. Galatia, kita lihat Ibrani ya. Ibrani 11. Ya. Dalam iman mereka, semuanya sudah mati. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Kalau sampai nggak terjadi pun sampai mati, kita sudah lihat di depan. Melambai-lambai janjinya dia. Apa janjinya Tuhan? Hidup yang kekal. Dan kita tahu, kita harus punya pemikiran yang sama dengan mereka, yaitu kita hanya pendatang di bumi ini. Cuma numpang di bumi ini. Tempat kita untuk selama-lamanya, tempat kita yang akan kita tempatkan untuk selama-lamanya, itu ada di rumah Bapa kita. Itulah harapan kita. Dan kita sekarang sudah melihat harapan itu melalui Kristus. Kalau sampai pun pengharapan kita sampai mati nggak terjadi di dunia ini, tapi ada satu pengharapan, iman, yang belum bisa membuat kita mati secara iman, yaitu rumah Bapa di surga. Kita nggak Amin. dapat kerjaan di sini, emang bisa bikin kita mati? Mati pasti. Dapat kerjaan, nggak dapat kerjaan, kaya atau miskin pasti mati. Tapi setelah mati, pasti setelah mati kemana? Itulah harapan kita. Kita mau datang ke rumah, kita mau ke rumah Tuhan. Setuju? Setuju Pak. Ya, betul. Betul Pak. Lalu Sarah menyangkal, disangkal. Aku nggak ketawa. Wah, bohong aja lu, kata Tuhan kalau kayak orang-orang Jakarta. Bohong aja lu nggak ketawa. Gue dengar kok lu ketawa, walaupun dalam hati. Bukan Tuhan. Kenapa dia menyangkal? Karena dia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak. Memang kamu ketawa. Oke. Saya akan stop sampai di sini. Kita akan bicara mengenai doa syafaat Abraham untuk Sodom minggu depan, ya, atau hari Rabu ini kita akan lanjut untuk Sodom, karena saya ada urusan yang harus saya lakukan. Jadi mengenai cerita ini kita bisa ambil kesimpulan 3 orang ini bukan orang biasa. Yang satu kita tahu Tuhanku, yaitu Tuhan sendiri, Yesus sendiri. 2 itu kita sudah tahu dari database. Ada 2 orang yang pada saat Yesus diangkat ada 2 orang di sana. Lalu tadi dikatakan kalau kita menjamu orang, jangan pernah berharap itu manusia. Kadang-kadang itu malaikat. Disebut malaikat. Ini pembantunya Tuhan. Ada 3. Dan ini terjadi di buku Wahyu. Ya, di buku Wahyu pada saat mereka datang bertiga, ini di bawah nih mengenai doa syafaat dengan Sodom,
Itu kan kita lanjut hari Rabu ini ya. Ingat, Rabu ini kita akan lanjut ini ditambah dengan pertanyaan. Oke? Karena ini akan banyak pertanyaan sekali dari sini. Banyak pertanyaan. Jadi kita belajar apa yang mustahil bagi Tuhan. Apa? Apa yang mustahil bagi Tuhan? Nggak ada. Tidak ada. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nanti kalau ada orang yang ngomong gini, oh yakin ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa dong? Tuhan tidak bisa berdosa. Bisa nggak Tuhan berdosa? Mustahil Tuhan bisa berdosa. Nah, itu. Tidak mustahil. Itu lain, kalimatnya lain. Apakah Tuhan bisa berdosa? Mustahil itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan manusia. Mustahil itu segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan manusia. Untuk berdosa manusia, gampang nggak? Gampang betul. Gampang betul untuk berdosa. Untuk hidup kudus dan suci, sulit betul. Sulit bener. Kenapa nggak dipakai? Kalau mustajab beda artinya, Pak. Mustajab, saya nggak baru dengar Pak. Mustajab itu apa, Pak? Sebab ada orang yang namanya mustajab. Oh, ada orang namanya mustajab. Ada mus Mulyadi. Jadi pada saat kita sudah stop pengharapan kita, udah mati haid, artinya, aduh, gimana besok? Kayak saya, aduh, gimana besok? Disitulah Tuhan menunjukkan mujizat, mujizat. Kuasanya. Jadi pengharapannya adalah apa? Kalau kita sudah mentok di sana, jangan putus asa. Dan kita kembali ingat cerita ini. Tuhan mau kasih mujizat besar. Amin, amin. Amin. Ingat itu. Amin, makasih Tuhan. Makanya kalau kita baca firman Tuhan, firman itu jangan cuma lewat doang, masuk kiri keluar kanan. Pada saat dimana kita terpuruk, dimana saat kita yang aneh-aneh, ingat cerita firman Tuhan, bukan hanya Abraham dan Sarah, banyak. Ya. Amin, amin. Rahab juga mau punya anak. Banyak lagi yang aneh-aneh. Bahkan kejadian Lazarus. Lazarus disuruh gulingin batu. Tuhan nggak perlu gulingin batu. Suruh manusia bisa gulingin batu. Tapi pada saat untuk bangkitin orang, nggak ada yang bisa. Dia bisa. Amin. Kalau kita sudah tahu cerita ini, artinya sejarah membuktikan ini, masa kita takut sih? Masa kita khawatir? Sudah terjadi, sudah terbukti, bisa begini, bisa begitu. Kenapa kita jadi khawatir? Kenapa kita jadi hilang imannya? Kenapa kita bahkan, Tuhan bisa nggak sih? Kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan. Tapi kita robah pola pikir kita. Ini sesuatu besar akan terjadi dalam hidup saya. Loh Pak, nanti saya ngomong, loh Pak, kita nggak punya apa-apa. Justru kita nggak punya apa-apa. Kalau kita punya apa-apa, mujizat apa yang kita dapatkan? Tapi pada saat kita nggak punya apa-apa, besok tiba-tiba punya, kita tahu ini dari Tuhan. Kita tahu ini mujizat yang kita tunggu-tunggu. Sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh menyombongkan diri. Ada ayatnya? Ada nggak? Ada nggak? Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang Memegahkan diri. Memegahkan diri. lengkap ya? Lengkap. Lengkap. Lengkap dah. Satu paket itu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, dipilih Allah
Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Amin. Supaya jangan ada seorang pun, manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Artinya apa? You pinter, jangan so bangga. Nanti Tuhan pakai orang bodoh untuk ngajarin kamu. You bodoh dipakai Tuhan, jangan sombong lu bodoh dipakai Tuhan. Ini semua kerjaan Tuhan. Semua kembali Amin. kepada Tuhan. Mau sombong apa? Betul. Maka saya bilang, saya mau sombong apa? Saya bilang nih, kalau saya dengar, ini kan direkam. Direkam nggak ya? Direkam. Rekam ini saya dengar kembali, buat saya. Bukan buat ini, buat saya lagi. Waduh, tadi ngomong ini nggak salah nih. Sehingga saya mengulang-ulang terus. Dan itu menjadi berkat buat saya juga. Jadi firman itu bukan satu arah. Firman itu dua arah. Si pembicara dan kepada orang yang dengar. Jangan cuma modal saya bicara, tapi saya nggak mau dengar. Saya juga harus dengar apa yang Tuhan bicarakan. Bukan saya Tuhan, tapi Tuhan memakai saya untuk bisa memberitakan kebenaran ini. Pertanyaannya, kita baru baca separuh dari 18. Ada nggak yang nggak benar? Yang diajarkan Tuhan. Semua benar. Kita menjadi lebih yakin, kita lebih percaya sesuatu yang mustahil bisa dilakukan Tuhan. Amin. Jangan pakai ketawa dalam hati. Gitu, oke? Firman Tuhan selesai dan akan kita sambung Rabu ini tentang Sodom. Karena kenapa saya pisah? Karena dua hal yang berbeda. Oh. Dua hal yang berbeda. Kita bicara satu mengenai bagaimana kuasa Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang satu lagi tentang Sodom, bagaimana Tuhan bertindak. Ini dua hal yang berbeda. Jadi satu perikop ini dibagi dua. Saya nggak mau digabung jadi satu. Nanti jadi bingung. Pada hari ini inti bicaranya adalah apa yang mustahil untuk Tuhan. Tidak ada. Jadi apa gunanya kita khawatir? Nggak usah. Justru pada saat kita lagi bingung, kita rubah pikirannya. Kenapa saya bingung? Justru saya lagi menantikan kedahsyatan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Itulah iman. Kalau kita sudah benar, Amin. pasti terjadi. Pasti. Saya yang jamin, bukan Tuhan jamin, saya yang jamin 100%. Kalau ada kalaunya jika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Oke, saya minta tolong Pak Magen untuk berdoa, boleh? Sebelum kita tanya jawab. Silakan Pak. Mari kita nanti. Bapa kami yang di surga, Tuhan, terima kasih untuk malam ini kami bisa berkumpul kembali. Kami bisa mendengarkan firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam ini, sehingga setiap firman yang kami dengar, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kami semua diberkati melalui hambanya Pak Hendrik Bon. Dan malam ini juga Engkau juga memberikan kesehatan buat kami semua, sehingga kami kuat untuk melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Kami juga kalau sebentar nanti akan berpisah Tuhan, biarlah Tuhan kami semua diberkati Tuhan malam ini, maupun di pagi di Amerika Tuhan, maupun di Belanda Tuhan. Semuanya kami diberkati Tuhan, tidak kekurangan apapun dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan selanjutnya acara berikutnya Tuhan untuk pertanyaan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih. Thank you. Ada pertanyaan nggak? Thank you semua. Ada pertanyaan? Pertanyaannya hari Rebo, Pak. Ya, sambungan Sodom dan Gomora nih yang seru ini. Ini banyak hal orang nggak tahu tentang Sodom dan Gomora. Kenapa? Kita akan bongkar, kita akan kasih lihat apa kata firman Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Ada pertanyaan yang lain? Pak, sebentar Pak. Ada Ya, silakan. satu mau saya tanya Pak. Ya. Ada kan tadi kita dengar Pak, ada Abraham melihat Tuhan, Musa juga gitu Pak. Yang mereka lihat itu benar-benar wujud Tuhan, sementara di perjanjian lama tadi kan Bapak bilang bahwa
tidak ada satu orang pun yang melihat Bapa kecuali anak gitu Pak. Terus itu seperti apa Pak pencerahannya Pak? Kadang-kadang kita membingungkan juga itu Pak, seperti itu Pak. Karena Musa juga pernah melihat, sementara Abraham juga gitu seperti itu Pak. Sementara di Perjanjian Baru kan dikatakan tidak ada satu orang pun yang melihat kecuali anak gitu Pak. Ya, oke. Good questions. Oke. Saya akan kasih gambar ya. Gimana caranya bikin gambar nih, bingung saya. Whiteboard. Oke. Kelihatan gambarnya ya? Oke. Kita bicara sekarang antara Abraham dan Musa. Abraham, Ebi, Musa. Ya. Ya, Musa. Abraham melihat diri atau wujud Tuhan, manusia ya. Oke. Sedangkan Musa melihat apa? Awan gitu. Bukan awan. Api yang ada di pohon, betul? Berwujud nggak ini? Apa wujudnya? Api. Betul? Ya. Betul. Ada bedanya nggak? Jadi pada saat Musa melihat Tuhan, Musa tidak melihat Tuhan. Dia melihat roh Tuhan. Bukan melihat nyatanya. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan. Jadi di sini tidak ada seorang pun, baik Abraham maupun Musa, yang pernah melihat Allah, Bapa, yang adalah roh. Nggak ada yang pernah lihat. Tapi dikatakan hanya Kristus yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan, artinya menyatakan bentuk Allah ini Yesus, ya. Bentuk Allah ini yang bisa dilihat manusia, dinyatakan, artinya begini. Saya cuma dengar Pak Magen suaranya, saya nggak pernah lihat Pak Magen. Sampai saya datang ke Indonesia ketemu Pak Magen, ngobrol, betul? Betul. Iya, Pak Magen menyatakan diri. Ini saya. Sama seperti Musa. Musa melihat Allah dalam bentuk api. Dia ketemu pertama-tama dalam bentuk api, betul? Betul. Roh. Dalam bentuk roh. Dia nggak lihat siapa. Gitu loh. Tapi ada yang melihat belakangnya. Kita mesti tahu, ya. Kita mesti tahu ini nih. Bentar. Ya, kita mesti tahu ini. Kita mesti tahu ini. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wih, ngeri juga ya. Jadi, kalau bedanya apa? Jadi nggak usah pusing. Bapa yang tidak pernah dilihat manusia, baik Abraham dan Musa, dinyatakan di dalam Kristus. Makanya yang dilihat Abraham adalah Kristus, yang adalah Allah, yang mereka nggak pernah lihat roh. Tapi untuk bisa melihat Allah, Yesus adalah Allah. 3, yang punya fisik bisa dilihat cuma Kristus. Dia yang menyatakannya. Yes. Jelas nggak, Pak? Jadi Kristus menyatakan diri, bukan hanya mungkin tuh maksudnya Pak Magen tuh yang di atas bukit tuh waktu ada Yesus, Musa sama transfigurasi. Yesus dan 2 orang yang disebut Musa dan Elia. Elia. Ya, pertanyaannya kan itu kan ditulis ada Musa, ada Elia, dan itu menjadi sebuah misteri. Siapa mereka? Kalau kita harus punya pemikiran, ini. Untuk bisa berpikir secara wajar gitu ya, wajar membaca firman Tuhan dengan benar. Ini banyak sekali standar-standar yang harus kita tahu. Contoh salah satunya adalah ini, Yohanes 3. Ya, dikatakan
tidak ada seorang pun telah naik ke sorga selain daripada Dia yang turun dari sorga, yaitu saya, anak manusia, saya, yaitu Kristus. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah naik ke sorga selain Kristus, dan tidak yang turun dari sorga nggak ada lagi selain Kristus, betul? Betul. Ini namanya standar yang ngomong Yesus. Jadi pertanyaannya, pada Yesus berdiri, ada Musa, ada Elia katanya yang dilihat. Pertanyaan-pertanyaannya, Musa sudah mati belum? Sudah. Ada yang bilang nggak mati, tapi firman Tuhan jelas-jelas mengatakan Akan dia mati. Nih, yang ngomong firman Tuhan bukan saya. Di mana? Di Yosua, lihat. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Pertanyaannya, waktu dia mati, dia ke surga nggak? Dia kagak ke surga. Di sini ditulis tidak seorang pun yang pernah naik ke surga. Jauh di kuburan. Di mana kuburannya? Nggak ada yang tahu. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Karena, nah, lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburnyalah dia. Siapa yang menguburkan Musa? Di suatu lembah di tanah Moab. Dan tidak ada seorang Tuhan. tidak satu orang pun yang tahu kuburan apa ini. Kenapa? Karena yang nguburin Tuhan sendiri. Dikuburkannya artinya dikubur. Dia dikubur, mati dikubur. Oh, yes, ya, ya. Mati Tuhan, dikubur. Ini nih, yang ngubur tuh Tuhan sendiri. Ya. Bahkan kalau nggak salah Wahyu berapa ya? Wahyu 12 mungkin. Yudas. Lihat. Tapi penghulu malaikat, Michael, ketika dalam satu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, udah jadi mayat. Ini bertengkar kenapa? Kenapa bertengkar mengenai mayat Musa? Kenapa Musa mayatnya dipertengkarkan? Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata hujatan, tapi kira Tuhan menghadik engkau. Kenapa mayat Musa di perselisihan dengan iblis? Kan gitu pertanyaannya. Artinya apa? Kalau Musanya sudah di surga, iblis ngapain ributin mayat? Betul? Betul. Jadi Musa nggak ada di surga, nggak ada. Jadi begitu itu Musa dong. Kalau tertulis Musa, saya nggak tahu. Pertanyaan kedua, dari mana mereka tahu? Petrus tahu, oh ini Musa. Dari Musa ke Petrus berapa ribu tahun? Emang ada foto? Gitu. Jadi kita mesti tahu. Contoh. Misalnya kita nih tiba-tiba ada penglihatan nih. Penglihatan Pak Anfal nih. Pak Anfal diapit sama 2 orang. Ya. Orang lagi pidato. Pakai peci dua-duanya. Pak Anfal bilang apa? Wah, ini Soekarno-Hatta nih. Betul nggak Pak Anfal? Ini Soekarno-Hatta nih 2 nih. Pertanyaannya, Pak Anfal pernah lihat ke Soekarno-Hatta? Pernah ketemu nggak Soekarno-Hatta, lihat mukanya gitu, Pak Anfal? Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi kau tahu ini 2 ini? Ada kemungkinan 2-nya lagi pidato. Pidatonya 17 Agustus. Dan Pak Anfal belajar 17 Agustus dikumandangkan sama 2 orang ini. Soekarno-Hatta, betul? Ini pasti ini 2 karena lagi berpidato. Kemungkinan besar Petrus juga demikian. Ini 2 ini bicara tentang apa? Kalau Musa bicara apa? Apa yang ditulis Musa? Hukum Taurat. Kalau Elia apa? Nabi. Bicara masa yang akan datang. Jadi orang pikir, oh ini ngomong ini, dan ini si Elia nih, ini Nabi Elia, ini Musa yang ngomong hukum Taurat. Kira-kira gitu. Jadi banyak orang beranggapan ini bicara tentang buku para nabi, dan satu lagi buku hukum Taurat.
Sehingga mereka melihat apa yang mereka lihat dan mereka dengar, ini Musa, ini Elia. Tapi bukan berarti mereka melihat Musa. Gitu. Kalau mau tahu dua orang ini siapa, hanya dua orang yang punya kandidat untuk bisa nongol begini. Hanya dua orang kandidatnya, Elia dan Henok. Karena Henok nggak mati, Elia juga nggak mati. Dua kandidat aja yang ditulis Alkitab yang masih bisa melakukan demikian yang aneh-aneh begini. Tapi kalau sampai Musa ada roh begini, itu akan merusak semua. Merusak firman Tuhan. Gitu loh. Ya, bisa juga kan mau kuasa Tuhan mayatnya Musa dibangkitin, ya bisa aja kalau mau. Tapi untuk apa kita berpikir begitu? Bukankah lebih make sense kalau mau bicara sense bahwa Musa bicara tentang hukum Taurat, kalau Elia bicara tentang buku para nabi. Dipisahkan sama Tuhan Yesus, betul? Hah? Ya. Ada di mana? Dipisahkan sama Tuhan Yesus. Ya. Ya. Dipisahkan sama Yesus di dalam Lukas 24. Ya. Dia berkata kepada mereka, ya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya ini, harus digenapi semua yang ditulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi, kitab Mazmur. Tuh. Ini dipisahin. Jadi bisa ya nggak, memang tidak tertulis apa yang saya katakan, tapi dari data-data ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa belum tentu yang tidak itu Musa. Berarti Bapak Henry berarti ini dong nggak percaya Yesus itu bawa itu Musa. Ya percaya aja, kenapa enggak? Ya kan? Percaya aja, kenapa enggak? Tapi kita juga harus bisa masuk ke dalam posisi sebagai Petrus, sebagai murid-murid Kristus 2000 tahun yang lalu. Apa yang ada di pikiran mereka? Apa yang mereka dengar? Apa yang mereka pelajari? Karena orang Yahudi belajar tentang sejarah mereka. Sejarah dari Abraham. Dari kecil mereka belajar di sinagog. Gini, Abraham gitu. Bayangin, ini loh. Ini ada data lagi satu. Ya. Ini data-data yang nggak bisa diobrak-abrik. Di mana ya sebenarnya? Ya, pembelaan serta kanan. Hai saudara-saudara, bapak-bapak, dengarlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita Abraham. Ini cerita dari Abraham. Dia ceritain. Masih di Mesopotamia, dia tetap di Harma. Terus ke bawah, terus. Keturunannya diperbudak, begini-begini. Terus punya anak Yakub. Terus bapak lu Yusuf. Ini segala macam. Dari Yusuf lari ke Kanaan. Lalu Yakub mendengar begini, begono. Terus ke bawah. Ini cerita. Begitu panjang. Udah gitu Musa lahir di tempat L3. Diceritain semua cerita. Ini yang namanya Stefanus masih hidup. Yesus sudah mati, udah 2000 tahun umurnya. Tapi dia cerita dari 4000 tahun yang lalu, dari zaman Abraham. Terus mulai dari Musa sampai kepada Harun, terus pada siapa lagi nih? Waduh, Daud, terus apa lagi? Sampai kemana? Mana nih? Daud, Allah Yakub, sampai dikatakan langit atas aku begini. Hai orang keras kepala, tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Siapakah di antara kamu nabi-nabi yang tidak diniaya oleh nenek moyangmu? Semua mati. Mereka membunuh orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar. Memberitakan tentang kedatangan orang benar, yaitu Kristus, yang sekarang kamu khianati dan kamu bunuh. Kristus, dia cerita. Dari Abraham sampai Kristus, dia ceritain semua. Ini sering dibacain di sinagog. Jadi orang Israel tahu ceritanya. Oh,
Abraham ini, nabi-nabinya ini, nabi ini, semua hafal tiap hari. Jadi mereka kalau ada di kepala mereka tentang itu, kayak kita nih sekolah, yang kita tahu 17 Agustus dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta. Tiba-tiba kita ada penglihatan, walaupun kita nggak pernah tahu, ini Soekarno-Hatta nggak pernah lihat fotonya segala macam, tapi yang dikumandangkan 17 Agustus ini pasti Soekarno-Hatta, walaupun kita nggak pernah lihat. Kita begitu pikirannya. Kalau saya salah ya nggak apa-apa. Tapi buat saya bukan hal yang penting, tapi yang penting adalah bagaimana Kristus dimuliakan di atas gunung. Disebut Kristus dimuliakan, betul? Jadi nggak usah pusing bagaimana Musa melihat Tuhan dan Abraham melihat Tuhan. Pernyataan. Jadi kita nggak pernah lihat Bapa kita, tapi Kristus yang adalah Tuhan, dia turun ngasih tahu Tuhan tuh kayak begini, maunya Tuhan tuh kayak begini. Kasih lihat. Nih wajahnya yang asli gini. Dan Abraham sudah lihat, udah ketemu. Tuanku dipanggil, disembah. Jadi apa yang disembah Abraham, itulah Kristus. Dan pernyataannya, pernyataan perjanjian baru tentang Kristus, dinyatakan oleh Kristus 2000 tahun kemudian. Pernyataan. Ya. Kira-kira Pak Makin jelas nggak? Ya, jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tadi Ibu Erika mau nanya apa? Ibu Erika mau tanya apa? Ada lagi yang lain? Atau Pak Anfal ada pertanyaan? Cukup, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, saya juga harus mengundurkan diri. Ada hal-hal yang harus saya lakukan. Kita jumpa Rabu ini. Sodom dan Gomora ini adalah cerita yang paling sering dibicarakan sama orang Kristen, tapi nggak tahu artinya. Nggak tahu maunya apa. Oke, kita akan bongkar tentang Sodom dan Gomora. Kenapa? Nih, ini ada hal yang menarik ya. Kalau ini PR lah, PR buat kita semua ya. Ada hal menarik, tolong dipikirkan. Maksudnya apa? Lihat. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berlakuan seperti keluh kesah orang. Keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Orang berkeluh kesah tentang Sodom dan Gomora. Sampai Tuhan harus turun lihat. Aku hendak tahu. Aku pengen lihat. Artinya apa, Pak? Tuhan tahu nggak? Kalau bilang aku hendak mengetahuinya, artinya dia tahu nggak? Tahu Pak. Nggak tahu. Di sini bilang kan artinya aku hendak mengetahuinya. Apa betul nih orang ngomong? Kan gitu. Betul nggak? Ada keluh kesah. Ada keluh kesah manusia kepada Tuhan tentang Sodom dan Gomora. Tuhan mesti turun, pengen lihat, betul nggak sih? Ini Tuhan nggak maha tahu dong. Ya Pak, betul dia Pak. Hah? Kalau dia tahu ngapain dia ngomong begitu? Saya sudah tahu. Yang gitu kira-kira. Pertanyaannya, apa artinya? Kita akan bongkar hari Rabu. Tapi sebagai PR, coba pikirkan. Kemungkinannya apa ya? Bahasa ini artinya apa? Bongkar semua database yang ada di kitab, kita bongkar. Sehingga kita mengerti apa maksudnya. Sebagai hints, yang tadi Tuhan bilang, di Sarah. Di mana Sarah? Padahal dia tahu nggak Sarah di belakang? Tahu. Di mana kamu Adam? Padahal dia tahu nggak Adam lagi ngumpet? Iya. Itu hintnya. Oke. Jadi nanti Rabu kasih tahu saya apa menurut bapak-bapak atau ibu-ibu sini artinya apa? Maksudnya apa? Supaya kita jangan dibodohi sama orang lain.
Apalagi agama-agama yang tidak mengenal Tuhan bilang Tuhan kamu nggak tahu apa-apa. Buktinya itu. Kita sudah tahu, kamu nggak ngerti kenapa Tuhan ngomong gitu. Enak kan? Tuhan berkati. Kita akan jumpa lagi hari Rabu. Dan ini lebih pagi jam 7. Ya, Jadi lebih enak, oke? thank you. Tuhan berkati semua. Ya. Shalom. God bless. God bless. Bye. Oke, bye-bye. Bye-bye. Makasih, Terima kasih. Pak. Terima kasih.